Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Sebelum ini kita sudah punya pengalaman menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang pada fungsi tangga. Dan cara yang kita pakai untuk menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang pada fungsi tangga itu tentu saja tidak dengan mudah bisa kita pakai juga pada fungsi-fungsi yang lain. Nah, jadi kali ini kita akan coba mencari cara menghitung integral lipat 2 atas persegi panjang untuk lebih banyak fungsi. Dari definisi dapat diintegrasikan, kita bisa memberikan tafsiran geometris ya untuk integral lipat 2 fx y dA atas R itu sebagai volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fxy di atas persegi panjang R ya, kalau fxy-nya lebih dari 0 ya. Nah, kita akan coba lihat cara atau pendekatan yang berbeda untuk menghitung volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fxy di atas persegi panjang R dengan fxy-nya lebih dari 0 ya. Coba kalau misalnya kita punya benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fxy di atas persegi panjang R, itu benda pejalnya kita potong-potong gitu ya, kita potong-potong dengan bidang yang sejajar dengan bidang Z ya, sejajar dengan bidang XZ. Jadi kita punya bidang persamaan bidangnya misalnya Y sama dengan konstanta. Nah, kita akan dapatkan ya, dengan memotong benda pejal kita dengan bidang-bidang tadi, kita dapatkan lempengan-lempengan gitu ya, atau potongan-potongan yang tipis. Selanjutnya mari kita lihat, kita tinjau volume satu lempengan. Lempengan kita posisinya itu bergantung pada bidang yang memotong benda pejal kita tadi. Bidang yang memotong benda pejal kita, jadi kita buat sejajar dengan bidang-bidang XZ, sehingga posisi lempengan itu tentu saja bergantung pada Y ya, bisa kita pandang bergantung pada Y. Nah, lempengan kita kalau kita lihat bentuknya ya mirip seperti prisma gitu ya, mirip seperti prisma, sehingga volume lempengan kita nanti bisa kita hampiri dengan volume prisma. Ya, sebenarnya kan ini tidak harus lurus, tapi kalau potongan kita buat kecil ini seperti lurus ya, jadi dia mirip dengan prisma ya. Lagi volume lempengan bisa kita hampiri dengan volume prisma. Nah, ukuran prismanya itu tingginya yang kita anggap delta Y ya, tebal lempengan tadi ya. Kemudian alas prismanya itu luasnya adalah fungsi dari Y. Luasnya bisa kita lihat fungsi dari Y. Jadi volume lempengan kita bisa kita hampiri dengan AY kali delta Y, volume prisma. Nah, volume dari benda pejal kita itu adalah jumlah dari volume dari lempengan-lempengan, atau bisa kita hampiri dengan, jadi volume benda pejal kita bisa kita hampiri dengan jumlah dari volume prisma yang menghampiri lempengan-lempengan tadi ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya kita bekerja dengan jumlah Riemann ya, atau nanti sebenarnya dengan integral ya, dengan integral. Jadi V itu bisa kita lihat sebagai
integral AY DY dengan Y-nya itu dari C sampai D. Selanjutnya AY-nya ya. Kita lihat AY-nya. AY itu bisa kita pandang sebagai luas daerah di bawah kurva Z sama dengan fx y, Y-nya konstan ya. Jadi ini fungsi dari peubah X ya, fungsi satu peubah X dengan X-nya itu pada interval AB. Jadi AY itu sama dengan integral, jadi karena AY itu adalah luas di bawah kurva Z sama dengan fx y, Y-nya konstan ya. Jadi ini kan ya AY-nya, jadi bisa kita lihat sebagai integral dari A sampai B fx y dx. Akibatnya kita bisa hitung volume benda pejar kita dengan integral C D I-nya itu integral A B fx y dx ya. Ini kemudian diintegralkan, ini fungsi dari y ya. Ini diintegralkan batas pengintegralan CJ terhadap variabel I. Jadi kita punya V sama dengan integral CJ AB fx y dx dy. Jadi kita punya sekarang ya, kita dapatkan sekarang integral lipat 2 fx y dA atas R bisa kita hitung dengan integral CJ AB fx y dx dy ya. Ini biasanya dinamakan orang dengan integral berulang karena kita mengintegralkannya berulang, integral berulang. Jadi kita punya integral fx y dA atas R itu sama dengan ya, integral CD integral berulang CD AB fx y dx dy. Dengan ide yang sama, hanya saja sekarang kita memotong benda pejar di bawah permukaan Z sama dengan fx y di atas R itu dengan bidang-bidang yang sejajar dengan bidang Z ya. Sehingga nanti kita punya lempengan-lempengan yang posisinya bergantung pada variabel X ya. Tidak akan sulit mestinya untuk kita bisa menerima bahwa nanti integral lipat fx y dA atas R itu sama dengan integral AB CD fx y dy dx. Jadi meskipun ini memang masih intuitif gitu ya, masih intuitif, tapi kita masih bisa terima gitu ya bahwa kita bisa menghitung integral lipat 2 fx y dA atas R itu dengan menggunakan integral berulang ya, integral berulang CD AB fx y dx dy dengan integral juga bisa dengan integral AB CD fx y dx dan integral berulang AB CD fx y dx itu sama dengan integral berulang CD AB fx y dx dy.